Perkenalkan, kami dari kelompok SKD IP 9 Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Melalui video ini, kami akan mempresentasikan kolaborasi interprofesional dalam menangani kasus Intan. Dengan kasus yang kami telaah, yaitu Intan, seorang perempuan berusia 20 tahun datang ke klinik kampus dengan keluhan nyeri ulu hati disertai dengan pusing dan juga sesak nafas. Dari hasil pengkajian selama beberapa bulan terakhir, Intan sering sekali mengalami sakit gigi dan nyeri punggung bagian bawah. Hal tersebut yang mengakibatkan Intan sering sekali mengonsumsi asam mefenat dan juga ibuprofen secara mandiri, bahkan dalam keadaan perut yang kosong. Selain itu, Intan sering sekali belajar dalam keadaan yang membungkuk, sering begadang, jarang berolahraga, lalu mengalami stres akademik yang sangat banyak, sehingga menyebabkan pola makan dan pola tidur Intan menjadi tidak seimbang. Izin melanjutkan, sebagai dokter umum, peran kami adalah melakukan asesmen menyeluruh terhadap kondisi pasien. Nah, pada kasus Intan ini, kami menemukan bahwa keluhan nyeri ulu hati yang dirasakan itu kemungkinan disebabkan oleh gastritis akibat penggunaan NSAID yang berlebihan dan diperberat juga oleh pola makan yang tidak teratur dan juga stres. Selain menegakkan diagnosis, kami juga menilai hubungan antar keluhan pasien, seperti nyeri punggung, sakit gigi, pola tidur yang buruk, dan juga penggunaan obat secara mandiri yang merupakan faktor saling mempengaruhi, sehingga diperlukan pendekatan multidisiplin. Sebagai apoteker, peran kami adalah mengevaluasi penggunaan obat dari pasien. Pada kasus ini ditemukan penggunaan asam mefenat dan ibuprofen setiap hari tanpa pemantauan tenaga medis. Kami memberikan edukasi mengenai cara penggunaan obat, risiko iritasi lambung, serta alternatif lain dalam mengatasi nyeri yang lebih aman. Sebagai dokter gigi, peran kami adalah mencari sumber nyeri yang berasal dari rongga mulut. Pemeriksaan menunjukkan bahwa adanya karies profunda pada gigi geraham bawah yang memungkinkan menjadi penyebab pasien sering mengkonsumsi obat nyeri. Berdasarkan kondisi tersebut, kami menyusun rencana perawatan gigi dan memberikan edukasi mengenai kebiasaan menyikat gigi, pengurangan konsumsi minuman manis, serta pentingnya kontrol rutin. Sebagai fisioterapis, peran kami adalah menilai faktor mekanik yang menyebabkan nyeri. Keluhan nyeri punggung bawah pada Intan diperkirakan berkaitan dengan posisi belajar tidak ergonomis dan kurangnya aktivitas fisik, sehingga diberikan latihan serta edukasi postur. Oleh karena itu, dari sisi fisioterapi, kami memberikan intervensi berupa latihan perbaikan posture atau posture exercise, serta edukasi mengenai pentingnya menerapkan prinsip ergonomis saat belajar guna mengurangi ketegangan otot punggungnya. Sebagai perawat, peran kami adalah melakukan pengkajian dan pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi pasien secara holistik. Pada kasus Intan, kami melakukan penilaian dampak kondisi fisik dan psikologis pasien terhadap aktivitas sehari-hari. Berdasarkan hasil pemantauan, kami membantu pasien menjalankan rencana perawatan dan mengevaluasi perkembangannya secara berkala. Sebagai psikolog, peran kami adalah mengidentifikasi faktor psikologis yang mempengaruhi keadaan pasien. Nah, pada kondisi Intan ini ditemukan ada stres akademik dan kecemasan yang mempengaruhi pola makan dan pola tidur yang tidak teratur. Kami memberikan konseling kepada pasien serta strategi manajemen stres dan sleep hygiene agar pasien dapat mengelola tekanan akademik dengan lebih baik. Sebagai dokter umum, kami mengintegrasikan seluruh hasil evaluasi dari profesi lainnya agar nantinya hasil evaluasi tersebut terintegrasi menjadi satu tata laksana yang tepat untuk pasien. Rencana terapi tidak hanya berfokus pada penanganan gastritis, tetapi juga pada perbaikan faktor penyebab agar keluhan tidak berulang. Sebagai tenaga kesehatan masyarakat, peran kami adalah menilai faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan pasien. Pada kasus Intan, diketahui bahwa lingkungan sekitar kos dan kampus belum sepenuhnya mendukung perilaku hidup sehat. Kami mendorong penggunaan obat yang rasional, promosi pola makan sehat, serta peningkatan literasi kesehatan mahasiswa. Kami juga mendukung pengembangan program promotif dan preventif di lingkungan kampus agar kasus serupa dapat dicegah. Kasus Intan menunjukkan bahwa satu keluhan kesehatan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor dan memerlukan penanganan dari berbagai profesi. Melalui interprofessional education, setiap profesi bekerja sesuai kompetensinya sehingga pelayanan menjadi lebih komprehensif, aman, dan berpusat pada pasien. Terima kasih.